Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video saya. Saya Eva Putri Asri Ningtyas. NIM saya 226121154 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan menganalisis sebuah artikel. Artikel yang akan saya analisis adalah dari An-Nizam Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan Islam yang ditulis oleh Noven Yudiansyah berjudul Peranan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam mempertahankan nilai religiusitas siswa di era revolusi industri 4.0. Oke, langsung saja kita buka artikelnya. Yang pertama kali kita lihat di artikelnya, kita baca itu pasti judul ya. Judul lalu ke penulisnya. Siapa sih yang menulis artikel ini? Seperti itu. Lalu di bawah setelah judul dan penulis pasti kita akan menemukan abstrak. Apa sih itu abstrak? Abstrak adalah suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Nah, di dalam abstrak ini itu terdapat beberapa struktur yang harus ada di dalam abstrak tersebut. Yang pertama itu biasanya ini opsional, boleh atau tidak boleh ada, itu yaitu background. Lalu ada tujuan penelitiannya, lalu ada metode penelitiannya, lalu ada hasil penelitian tersebut itu seperti apa, dan terakhir adanya kesimpulan dari semua hasil penelitian di artikel tersebut. Oke, bisa kita lihat di situ. Yang pertama dipaparkan yaitu pada kalimat yang pertama adanya tujuan penelitian dari artikel tersebut. Tujuan penelitian mengetahui profesionalitas guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Kabupaten Bengkulu Selatan di era revolusi industri 4.0 dalam mempertahankan nilai religius siswa. Lalu pada paragraf yang kedua langsung masuk pada jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan tentang metode penelitian pada artikel tersebut. Lalu yang keempat masih menjelaskan tentang metodenya, bagaimana tekniknya, yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu paragraf selanjutnya yaitu ada hasil penelitian, menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu menunjukkan bahwa guru PAI SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan sudah cukup profesional yang ditandai dalam kemampuan kompetensi dasar dan kompetensi di era revolusi industri 4.0, yaitu melek informasi, melek media, dan melek TIK. Lalu juga dijelaskan adanya pendekatan dan strategi peningkatan kualitas di dalam kelas dan kegiatan di luar kelas. Jadi di sini dia akan menjelaskan nanti bagaimana di dalam kelas itu metode pengajarannya dan bagaimana di luar kelas metode pengajarannya. Oke, yang terakhir adanya kesimpulan. Nah, untuk menurut saya di abstrak ini kesimpulannya itu tidak terlalu signifikan. Di situ dipaparkan kesimpulan yang terlalu general, bukan kesimpulan tentang artikel tersebut semua keseluruhannya. Dan di sini juga tidak menambahkan background pada awal abstrak, tetapi itu tidak apa-apa. Lalu seperti artikel pada umumnya, di sini ada beberapa poin, yaitu ada pendahuluan, lalu ada kajian teori, ada peranan profesionalitas guru pendidikan agama Islam, peranannya, lalu guru pendidikan agama Islam, lalu ada nilai-nilai religiusitas di era revolusi industri 4.0, lalu ada poin metode penelitian yang pastinya, lanjut ke hasil teori dan pembahasan pada artikel tersebut,
Selanjutnya di sini juga memaparkan faktor apa saja untuk pendukung dan penghambat guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah kesimpulan. Oke, kita langsung saja menuju ke kesimpulan di artikel ini, yaitu penulis menjelaskan di kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan guru agama dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi pada SMA N5 Bengkulu Selatan sudah memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai macam informasi, sudah mampu menggunakan media-media canggih dalam proses pembelajaran seperti laptop, infokus, proyektor dari sekolah dalam proses pembelajaran, meskipun metode ceramah lebih dominan dalam pemberian materi pembelajaran. Peranan profesionalitas guru pendidikan agama Islam dalam mempertahankan nilai-nilai religiusitas siswa menggunakan strategi dan pendekatan peningkatan kualitas pembelajaran mulai dari pembukaan dengan doa bersama dan membaca Al-Quran sampai pada kegiatan penutup dan pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam melalui kegiatan keagamaan seperti sholat zuhur dan duha berjamaah. Menyelenggarakan perayaan hari besar Islam yaitu Maulid Nabi, Isra Miraj, dan Nuzulul Quran, infak dan pesantren kilat. Adanya faktor penghambat guru PAI dalam mempertahankan nilai-nilai religius siswa adalah siswa itu sendiri dan unsur-unsur yang tidak mau terlibat dalam program peningkatan nilai religius. Lalu adanya faktor pendukung guru PAI dalam mempertahankan nilai-nilai religius siswa adalah dukungan dari kepala sekolah dan ketersediaan sarana prasarana untuk ibadah. Lalu menurut saya artikel ini itu sudah cukup bagus, tapi menurut saya masih kurang sempurna karena untuk detail penelitian tersebut masih kurang, karena kemungkinan juga metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif, jadi tidak ada data-data yang spesifik untuk bagaimana penelitian itu berjalan, bagaimana hasil signifikan secara spesifik dan data-datanya. Karena yang diambil juga bersumber dari hasil lapangan, yaitu dan wawancara, observasi, jadi itu nanti hasilnya secara tertulis, bukan tentang data yang signifikan, ada tabel dan semacamnya yang seperti penelitian secara detail. Dan untuk keseluruhan sudah sangat bagus karena di awal-awal juga sudah menjelaskan tentang bagaimana pendidikan agama Islam itu penting untuk peserta didik, untuk siswa, bagaimana guru itu bekerja secara profesionalitas untuk memberikan penanaman nilai-nilai agama Islam pada siswa, yang guru yang harus menjadi role model siswanya. Lalu bagaimana sih metode atau penerapan cara pengajaran guru itu sebagai contoh tadi di SMA 5 Bengkulu Selatan yang menjadi lokasi penelitian tersebut. Jadi untuk kesimpulannya juga bahwa ternyata pengetahuan tentang teknologi informasi itu belum sepenuhnya merata di wilayah Indonesia ini, bahkan biasanya untuk faktor-faktor generasi, karena mungkin generasi yang dulu-dulu akan susah mengikuti perkembangan zaman sekarang yang teknologi yang sangat cepat, sangat canggih ini, jadi harus perlahan untuk mempelajarinya. Lalu untuk generasi-generasi sekarang juga harus bisa cepat memahami, bisa menerapkannya dengan baik untuk pengajaran di kelas. Oke, mungkin cukup di sini analisis saya tentang artikel ini, membahas tentang profesionalitas guru yang penelitiannya ditempatkan di SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Maaf bila ada kurangnya, bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.